Saya kira akan sangat kontekstual karena ketika Nabi masuk ke Madinah, beliau memimpin di Madinah. Madinah itu beragam sukunya, sangat-sangat variatif, sangat beragam, heterogen dan berbeda. Heterogen, ya, sebagaimana masyarakat kita di Indonesia kan heterogenitasnya luar biasa, ya kan. Tapi juga gini Mas Aldi, kita juga jangan terus mudah toleransi kepada orang lain. Karena kadang juga karena saking kita toleransinya, kita menjadi bahan untuk jadi apa ya istilah itu, bulian atau bahan, disepelekan, disepelekan kepada orang lain. Kita melihat bahwa sejak masa Nabi, sejak di Madinah itu heterogenitasnya luar biasa. Nah, kehebatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mampu membaca fenomena heterogenitas itu. Pertama. Yang kedua, mampu menganalisis, mampu mendiagnosa atas keragaman. Yang ketiga, Nabi mampu mengeksekusi. Ya, apa yang perlu dilakukan? Ya, dengan fakta ya seperti itu, dengan diagnosa seperti itu. Maka kemudian terbitlah apa yang disebut dengan Piagam Madinah. Jadi gini Pak Yai, tentang apa tadi ya? Toleransi itu ya. Berarti kan kita harus memandang sesuatu itu dari sudut pandang orang lain ya. Karena kan kita seringkali kayak tadi, kita mempunyai anggapan nih bahwa solusi kita itu bisa menyelesaikan masalah teman kita. Padahal kan belum tentu juga kan. Karena kita tadi nggak menganalisis atau mendiagnosa menurut sudut pandang dia. Ya, karena kebenaran itu kan ada kebenaran yang hakikat, ya kan? Ada yang kebenaran yang juz'iyat. Gimana tuh Pak Yai? Kebenaran hakikat itu kebenaran yang ijmal, yang global, yang pasti, yaitu kebenarannya dari Allah. Contohnya syariat, itu kebenaran yang hakikat. Sama, ya, cinta juga ada cinta yang hakiki. Ya. Cintanya Allah. Itu hakiki. Ya. Tetapi kalau kebenaran pada ada level manusia itu relatif, tergantung dia dari sisi mana saja, sudut pandang mana. Sudut pandang mana saja kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dodai dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dodai dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Nah, ini sudah sampai di episode yang ke-225. Seperti biasa, pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya dan ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Kabar sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Mas Aldi, kita bisa ketemu kembali di program ngopi. Malam ini sudah sampai di episode yang ke-225. Alhamdulillah kita bisa istiqomah. Alhamdulillah. Nah, malam ini kira-kira kita kerawan siapa Mas Aldi? Nah ini mungkin sudah lama kita nggak ketemu juga Mas Anis ini ya. Yaitu beliau Dr. Kiai Haji Iman Fadilah MSI. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Yai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini beliau juga karena sibuknya ya selain juga ngurusi santri di pondoknya beliau itu. Juga ngajar ya Mas Anis? Ngajar. Kemarin katanya dapat gelar atau dapat jabatan baru di kampus ya? Oh, apa itu? Diamanahi menjadi dekan di Fakultas Agama dekan. Islam. Fakultas Agama Islam juga. Dekan Fakultas Agama Islam. Nah, Mas Aldi, kira-kira malam ini kita membahas apa ini? Ya ini mungkin kita akan membahas sesuatu yang menjadi keresahan saya juga Mas Anis. Apa itu? Jadi
tentang toleransi untuk membangun relasi. Oh, tak kira tentang jodoh. Loh, kan ini relasi juga ada hubungannya gitu dengan ya, hubungan ya, kan ya, Mas ya. Anies. Gimana kita mentoleransi mungkin sifat atau sikap dari calon pasangan kita gitu. Mungkin Harus seperti memahami gitu ya. itu. Ya, ini mungkin lebih tepatnya ke arah hubungan sosial juga Mas Anies. Kadang kan kita dalam hubungan sosial itu menjumpai perbedaan-perbedaan Mas Anies. Kadang ada yang kita bisa menerima, kadang nggak bisa menerima. Nah, ketika kita nggak bisa menerima itu kan kadang membuat konflik gitu Mas Anies. Akhirnya kan relasinya nggak baik juga. Padahal kita butuh relasi itu bisa untuk karir misalnya atau segala macam kan seperti itu Mas Anies. Tapi juga gini Mas Aldi, kita juga jangan terus mudah toleransi kepada orang lain. Karena kadang juga karena saking kita toleransinya, kita menjadi bahan untuk jadi apa ya istilah itu? Bulian atau bahan disepelekan gitu maksudnya. disepelekan kepada orang lain. Nah, kira-kira ini gimana Pak ya tentang bagaimana kita bisa membangun toleransi sehingga nanti bisa banyak relasi atau banyak kawan, banyak teman, banyak sahabat gimana ya? Oke, terima kasih Mas Anies dan Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi Ngopi ya dimanapun berada. Ini obrolan ya diawali sangat menarik, ya, menyenangkan ya, karena sangat kontekstual ya. Kita memulainya dari soal toleransi. Ini tema yang dari zaman A sampai sekarang itu selalu menggelinding menjadi Selalu bahasan. ada itu ya? Selalu ada, selalu menarik. Nah, kalau bicara toleransi tentu saya kira kita mulai dari konsep agama tentang toleransi. Ya, nanti kita akan melihat implementasinya dalam kehidupan keseharian termasuk dalam pribadi dan pribadi yang lain. Ya, kenapa menjadi penting melihat nilai keagamaan tentang toleransi? Ya, karena konsep agama itu memberikan landasan jelas tentang toleransi. Kalau kita merujuk ya, kalau umat Islam merujuk pertama kepada Al-Qur'an ya. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 256 itu kan sudah jelas la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kemudian di dalam Al-Hujurat juga dijelaskan ayat 13 itu ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, dua ayat itu setidaknya sebagai bagian dari rujukan nas ya tentang konsep toleransi. Nah, sekarang kita bergeser kepada konsep dan praktek toleransi yang ada pada diri tauladan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena yang paling real itu adalah af'al, perilaku-perilaku termasuk di dalamnya perilaku toleransi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya kira akan sangat kontekstual karena ketika Nabi masuk ke Madinah, beliau memimpin di Madinah. Madinah itu beragam sukunya. Ada minal ansor, ada minal muhajirin. Ada yang ansor, ada yang juga muhajirin. Termasuk berbagai sukunya. Ya, kalangan Yahudi, kaum musyrik dan sebagainya itu sangat-sangat variatif, Sangat beragam. heterogen dan berbeda itu. Heterogen ya, sebagaimana masyarakat kita di Indonesia kan heterogenitasnya luar biasa, ya kan? Kalau kita santri misalnya santri putra semua kan, kanan lihat kopiah, lihat kopiahan begitu. Ada santri putri ya misalnya, santri putri semua. Jadi cenderung mungkin homogen. Meskipun dalam homogenitas itu tetap saja ada heterogenitas. Nah, tetapi kita melihat bahwa sejak masa Nabi, sejak di Madinah itu heterogenitasnya luar biasa. Nah, kehebatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mampu membaca fenomena heterogenitas itu. Pertama. Yang kedua, mampu menganalisis, kalau bahasa kedokterannya itu dia mampu mendiagnosa atas keragaman itu. Yang ketiga, Nabi mampu mengeksekusi apa yang perlu dilakukan ya dengan fakta
ya seperti itu dengan diagnosa seperti itu. Maka kemudian terbitlah apa yang disebut dengan Piagam Madinah, Dustur Madinah atau Isinya apa tuh? Sohifah Madinah. Nah, Sohifah Madinah, Piagam Madinah itu kan kira-kira ada pada tahun 622 Masehi kira-kira lah ya. Ada 47 pasal dan 70 pasal, ada yang banyak berkaitan dengan internal umat Islam sendiri, ada yang berkaitan dengan eksternal umat Islam dengan umat lainnya ya, yang kaum musyrik, Yahudi dan lain sebagainya. Itu semua diatur. Dan hebatnya lagi tidak terjadi pergolakan. Saling melindungi, ada pasal-pasal yang saling melindungi. Ya, ada pasal-pasal yang saling perlunya memahami. Nah, ini adalah konstitusi pertama tentang toleransi di dalam komunitas Islam. Termasuk konstitusi pertama tentang HAM di dalam Islam. Itu Sohifatul Madinah. Piagam Madinah tadi. Piagam Madinah. Nah, mungkin kapan waktu kita coba bedah khusus ya Ini penting ini Mas tentang Aldi ya. Piagam Madinah agar kita tidak tercerabut dari akarnya. Ya. Karena kadang-kadang era sekarang itu kalau kita nemu masalah itu langsung solusinya apa ya atas masalah itu. Begitu instannya, begitu cepatnya, begitu mudahnya. Orang pengen langsung menerka, ini dia mutung, nesu. Apa penyebabnya? Yuk langsung masalah solusinya. Ya kan? Kita tidak melihat dia datang ke kantor ini jam berapa, habis dari mana. Kemudian dia naik apa, kehujanan apa tidak. Di tengah jalan itu ada yang ngelakson apa tidak. Kemudian kena rob apa tidak. Ya kan? Ini taunya ini. begitu ya. Tahu-taunya pokoknya dia datang ke kantor, wajahnya murung gitu kan. Lalu kita menyebutkan ada masalah. Lalu kita langsung mencari solusi atas masalah. Nah, inilah yang mungkin kita sebut ada gap. Itu. Nah, gap ini kemudian menghasilkan eksekusi yang tidak maksimal. Karena tadi ya tidak pandai mendiagnosa tadi tidak maksimal. Jadi ada proses-proses yang perlu kita fahami, makanya al-fahmu ini menjadi penting sehingga luaran sikap itu tepat. Ya, putusan juga tepat ya. Tepat, ya. Jangan sampai ada teman kita murung datang ke kantor, terus kita langsung berkesimpulan, dia mesti ngeleh. Ayo makan, karena kita berasumsi itu pasti menyembuhkan. Ya, it's okay, tetapi dia lapar, iya, tetapi ada persoalan lain tentang hatinya yang terluka, tentang pikirannya yang sedang carut marut. Wah, ini pas ini Mas Aldi. Misalnya. Benar saat ini kan banyak yang galau. Nah, jadi toleransi itu banyak sekali aspeknya sehingga kita harus meramu, mengintegrasi, kemudian menganalisis baru, kemudian kita mengeksekusi. Ada natijahnya. Itu yang dilakukan Kanjeng Nabi melalui outputnya Sohifatul Madinah. Jadi gini Pak Yai, tentang apa tadi ya, toleransi itu ya. Berarti kan kita harus memandang sesuatu itu dari sudut pandang orang lain ya. Karena kan kita seringkali kayak tadi, kita mempunyai anggapan nih, bahwa solusi kita itu bisa menyelesaikan masalah teman kita. Padahal kan belum tentu juga kan, karena kita tadi nggak menganalisis atau mendiagnosa menurut sudut pandang dia. Nah itu gimana Pak Yai, biar kita itu bisa memposisikan diri, memandang itu sesuai dengan konsep orang lain. Agama itu kan pahami orang lain, tidak memaksakan orang lain memahami kita. Nah itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Makanya kan Kanjeng Nabi itu kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu. Contoh real apa? Ya contoh real beliau itu dihina, ya kan, dicaci maki berkali-kali. Percobaan pembunuhan, ya kan? Tetapi beliau kan mencoba memahami mereka. Oh iya. Ada resiko yang harus ditanggung ya. Oh, mereka belum dapat hidayah. Belum tahu. Oh, mereka belum tahu tentang kebenaran. Sehingga biarlah mereka melakukan itu kepada aku. Wah, itu penerimaan luar biasa. Betul. Orang sekilas akan melihat ngalahan. Ya, seolah-olah lemah gitu ya. Ya kan? Manutan. Ya toh? Kemudian wodinan. Dia apa-apa kok meneng wae.
Itu kan satu perspektif. Iya. Makanya kebenaran itu kan ada kebenaran yang hakikat, ya kan? Ada yang kebenaran yang juz'iyat. Gimana itu Pak Yai? Kebenaran hakikat itu kebenaran yang ijmal, yang global, yang pasti, yaitu kebenarannya dari Allah. Contohnya syariat. Iya. Itu kebenaran yang hakikat. Sama ya, cinta juga ada cinta yang hakikat, hakiki. Ya. Cintanya Allah. Itu hakiki. Hakiki. Tetapi kalau kebenaran pada ada level manusia itu relatif, tergantung dia dari sisi mana saja. Sudut pandang mana? Sudut pandang mana saja kan begitu. Kalau dia melihatnya dari belakang, wah orangnya tinggi, ya kan? Kayaknya keker, ya toh. Ternyata ketika dilihat dari depan, kenalan. Assalamualaikum, ada apa? Lalu dia akan, kok beda ya? Nah itu baru dari dua sudut. Belum dari sudut kanan, belum dari sudut kiri. Jadi kebenaran pada level manusia itu adalah kebenaran yang juz'iyah. Kebenaran yang relatif. Benar menurut kita, belum tentu benar menurut teman kita. Apalagi menurut teman yang nggak suka sama kita. Nah, berarti kita harus terbuka terhadap kebenaran yang mungkin belum kita ketahui juga ya Pak Yai. Yes. Kayak tadi. Ya. Jangan ada claim of trust, yaitu klaim merasa dirinya paling benar. Iya. Kalaulah ada claim of trust, merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling wah, maka Nabi mungkin pengikutnya sedikit. Karena merasa dirinya paling sesuai, paling benar. Kenapa Nabi ya sebegitu mewahnya pada aspek attitude? Beliau tidak pernah menyampaikan, hei kamu masuk Islam, hei kamu harus ikut saya, hei kamu kalau tidak ikut saya akan masuk neraka. Apakah ada? Berapa kali beliau menyampaikan itu dalam tarikh Islam? Jarang sekali. Bahkan mungkin tidak ada. Tetapi tarikh Islam, praktik keseharian Kanjeng Nabi itu dipenuhi dengan attitude yang sangat mewah, menawan, dan menarik, cantik. Itu kalau Nabi kita Muhammad kan. Tapi kita umatnya Pak Yai. Nah mestinya kita kan mengaku umatnya. Biasanya kalau seseorang mengidolakan seseorang, itu kan mengikuti. You know? Anak kecil seneng Batman, ya Spiderman. Dia akan beli baju Spiderman kan. Ada santri seneng Gus Dur, dia akan cari picis yang kan begitu. Nah kalau ada umatnya Nabi, seneng Nabi nggak ikut sifatnya Nabi, ini jadi masalah ya. Jadi nggak nyambung, nah kan. Sanadnya jadi nggak nyambung. Kalau kita merasa umatnya Nabi, ya hendaklah kita mengidolakan dan mengikuti karakteristik attitude-nya Nabi. Ada orang Yahudi buta, tidak bisa makan, tidak bisa melihat, dibantu disuapi. Tidak peduli agamanya apa. Ini toleransi real. Iya. Sampai pada akhirnya diceritakan kan orang Yahudi ini masuk Islam. Karena attitude nabinya. Makanya kan liutammima, ya kan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak innama bu'itsu lintisyari dinil Islam misalnya. Aku diutus untuk menyebarkan agama Islam. Tidak disebutkan secara sharih. Tetapi agama Islam itu dibingkai dengan attitude dan akhlakul karimah yang super mulia. Inilah bagian dari hakikat toleransi. Begitu Mas. Jadi Rasulullah itu kan kalau saya lihat ya Pak Yai, sampai pengikutnya sebanyak ini kan kita umatnya lah gitulah. Itu kan berarti beliau punya metode atau mungkin cara-cara khusus lah dalam mentreatment mungkin masyarakat atau mungkin sahabat-sahabatnya biar itu mengikuti Nabi. Nah itu gimana kalau kita pengen mencontoh ya Pak Yai, gimana caranya biar kita itu punya banyak teman walaupun dengan segala perbedaan gitulah. Nah itu gimana Pak Yai? Ya Nabi itu pertama sifatnya rahmah, sifatnya kasih sayang, welas asih. Ya tidak melihat dia. Kadang-kadang kita kan pilih-pilih. Welas asih kepada orang yang peduli kepada kita. Welas asih kepada orang yang seide dengan kita. Ya welas asih kepada orang yang sefrekuensi dengan kita.
Jadi kok welas asih kok pilih-pilih itu loh. Berarti kan Itu bukan belum welas itu. asih, bukan ya? Oke, kalau welas asihnya pilih-pilih berarti belum merujuk kepada sifat Nabi. Betul. Iya, iya, iya. Nah kita kan kadang begitu. Kalau kepada teman dekat, jor-joran. Iya. Ya, bahkan kita nggak punya pun diusahakan. Iya, betul. Aku lagi butuh ini nih, penting banget, kamu bisa nolong nggak? Aku juga aslinya nggak ada, tapi tunggu ya, 3 jam deh, tak carikan. Welas asih. Tapi kepada teman dekat saja, kepada sefrekuensi saja. Tapi ketika ada orang lain yang selama ini jarang komunikasi, bahkan dia kadang nyindir-nyindir lewat medsos, ya, dan kayaknya arahnya ke kita deh. Lalu dia datang, sorry aku lagi butuh banget, kamu bisa nggak minjemin motor 1 hari aja? Saya hanya untuk 1 hari kok, tak kembalikan. Lalu dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam hatinya, giliran butuh kok datang ke aku. Selama ini kamu ngapain ke aku? Selama ini kamu ngapain aku? Nyundar-nyindir kan? Kamu nggak suka kan aslinya kan? Kamu kan kesini karena butuh saja. Kalau nggak butuh nggak mungkin kesini. Lalu kita ungkapkan. Kalau kita masih seperti ini, sesungguhnya tidak ada toleransi dalam diri kita. Oke, ya. Itu oke lah, itu kan belum sesuai dengan karakter Nabi kan. Tapi kan itu manusiawi ya. Artinya kan kita juga punya sifat yang kalau memang ada orang yang membenci kita juga menjauh gitu loh. Ya. Mungkin lebih defensif lah ya. Oke. Untuk menjaga kan gitu. Ya, manusiawi kita wajar. Wajar. Punya kecewa, disakitin, marah. Teman kita minta maaf, dimaafkan, tapi lupa tidak. Maaf ya, saya dulu pernah punya utang sama kamu loh, 200.000 loh. Kamu maafkan nggak? Oke, tak maafkan. Tapi pulang. Iya, tapi kan kapan bayarnya? Jadi ini kadang kan kita masih memisah satu dengan lainnya. Kalau Nabi itu terintegrasi antara pikiran, hati, dan perilaku itu selaras. Nah, inilah sesungguhnya internalisasi toleransi itu begitu. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu memang selaras. Itu yang disebut uswatun hasanah itu sebenarnya pada aspek itu. Itu kalau sesama umat Islam. Kalau sekarang toleransi kepada umat selain Islam atau non-Muslim, kan juga ada dalilnya tuh lakum dinukum waliyadin gitu kan. Itu bagaimana ya? Kan itu kan sangat beda banget keyakinannya itu kan. Ya, toleransi ini kan sebagaimana tadi saya sempat mengutip di surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, keyakinan ini kan sifatnya sangat subjektif. Ya, saya meyakini Islam agamaku, ya saya sebagai Muslim, maka kita memahami ajaran agama Islam dipraktekkan dalam keseharian. Teman kita kuliah, dia memilih Katolik misalnya, atau memilih Kristen, dan dia meyakini Katolik atau Kristen atau Buddha atau Hindu itu sebagai keyakinannya. Di mana posisi toleransi kita? Oke, dalam hal keyakinan itu tentu masing-masing memiliki kebenaran. Tetapi dalam hal interaksi sosial, semua agama mengajarkan kebaikan. Berteman, membantu, menolong, peduli. Itu hal-hal sosial yang semua agama mengajarkan nilai itu. Nah, maka toleransi kita ya bergaul, berinteraksi. Ketika ada yang teman kita satu kampus kalau mahasiswa, atau satu perumahan ya kalau dalam bertetangga, atau satu kantor kalau dalam bekerja, berbeda keyakinan, kemudian butuh bantuan atau butuh kepedulian dari kita, maka bantulah, pedulilah semampu kita. Karena itu kaitannya urusannya dengan sosial kemasyarakatan. Itu kalau sosial, tapi kalau agama ya itu masing-masing. Ya, kalau urusan keyakinan masing-masing dan juga kan dilindungi oleh undang-undang. Nah, tadi tentang gini Pak Yai. Rasulullah itu kan tadi contoh-contohnya kan ketika menghadapi yang berbeda tadi kayak mungkin orang yang buta yang sering
mencaci maki Nabi itu kan. Terus sampai akhirnya kemudian masuk Islam itu ya. Nah itu kan semacam kalau kita lihat itu kan Rasulullah punya kecerdasan sosial yang luar biasa juga kan. Berarti kalau kita misal gini Pak Yai, ini kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, yang mencaci maki kita mungkin di belakang atau mungkin kalau bahasanya sekarang itu munafik. Ya. Nah itu gimana Pak Yai biar kita itu bisa mencontoh Nabi gitu loh. Oke. Bagaimana menghadapi orang munafik gitu kan. Kita ingat ayatul munafik salatun, ya kan? Ya, ciri-ciri orang munafik itu kan ada 3. Ya. Idza hadatsa kadzaba. Ketika mengucapkan, bercerita, ngobrol itu ngapusi. Iya. Bohong ya. Bohong. Gedebus ya. Bahasa gaulnya hoax. Oh, iya. Nah ini ada perbedaan diksi yang kayaknya kalau orang bilang hoax itu dianggap biasa saja. Padahal bohong. Iya, sama aja ya. Istilah bohong itu rasanya nggak enak, Iya, kalau berdusta. hoax, ya. Tapi ketika diganti diksi hoax itu dianggap biasa. Mungkin lebih ringan gitu loh. Ya ini juga kan karena berjalannya waktu kan era kekinian ini asli apa hoax gitu kan. Padahal kalau dulu kita bertanya ini benar jujur apa bohong. Ketika ada istilah bohong itu rasanya itu. Iya. Ditanya temannya, kamu dari mana? Ya main. Padahal ya dia habis apa? Nggak jujur. Nah ketidakjujuran ini kan kayaknya awalnya biasa. Tapi teman kita ini kan lama-lama akan ada feeling juga. Kok dia bilangnya sering ini ya? Padahal ternyata saya cek atau saya tidak sengaja tahu dia nggak melakukan ini. Oh berarti dia tidak jujur. Ya, nah ciri orang munafik kan ya di depan apa, di belakang apa. Iya. Ya, kayaknya di depan nyanjung-nyanjung kan. Iya. Kamu kok hebat sekali ya. Bisa istiqomah, bisa di belakang. Apa? Sebenarnya dia juga punya kepentingan kok. Ngomongin kejelekannya ke orang lain. Iya. Aku tahu kok, aku sering bareng kok. Dia itu sebenarnya juga punya target. Tapi kan kita kita kan nggak tahu aja. Nah ini ciri orang munafik. Makanya gimana kita menghadapinya? Bagaimana kita menghadapi sifat yang seperti itu? Satu, konsistensi. Bahasa lainnya itu rekam jejak. Kita yang konsisten. Yang baik. Kitanya. Dari diri kita sendiri. Diri kita. Ya makanya ibda bin nafsi itu kan mulai dari kita. Ya kita jangan ikut. Kita jangan kan kadang refleks. Dia ngapusi tak balas, saya sudah ngapusi sisa. Ya, betul. Mana yang itu? Nonton. Wah, jebule ora. Giliran kita pergi. Neng di, aku yang nonton tuh ya. Padahal yang enggak juga. Enggak. Nah, ini kan membalas sesuatu yang tidak baik, jadi tidak baik pula. Akhirnya jadi 2 ketidakbaikan. Nabi tidak. Orang lain baik, beliau baik. Orang lain tidak baik, beliau baik. Konsisten dalam sikap maupun kejujuran. Nah itu salah satu. Nah itu kalau kita misal tahu nih Pak Yai, ada seseorang yang mengutarakan sesuatu dan itu bohong. Namanya mungkin dia bercerita tentang, ya membuat cerita lah. Entah tentang dirinya, membesar-besarkan dirinya. Tapi kita tahu nih, kalau dia itu nggak kayak gitu loh. Apalagi ini diobrolkan di halayak umum mungkin ya. Nah itu gimana kita menyikapi itu Pak? Bagaimana kita menyikapi? Janganlah kita kemudian juga mengambil peran lain dengan niat membenarkan, tetapi seolah-olah kita jadi pahlawan. Gimana? Kadang-kadang kan saling saut menyaut. Ya, dia cerita ini, kita juga nembak lagi. Dia meninggi, kita tinggi juga. Kemarin yang mendatangkan gubernur itu yang awal aku loh. Terus temannya, iya tapi kan yang menyampaikan surat, yang lewat ajudannya kan saya. Ini kan saling meninggi. Nah, Nabi tidak. Nabi kan tidak pernah menyombongkan diri. Oh dia masuk Islam karena aku. Enggak, Nabi nggak pernah begitu. Jadi hendaklah kita melakukan apa yang memang terjadi.
Adapun orang lain membesarkan dirinya, yang sesungguhnya kita tahu itu tidak benar, maka biarkanlah, karena itu berasal dari dirinya sendiri. Dan yakinlah ada hukum kausalitas. Oke, sebab akibat. Nah, ini menarik Mas Aldi, Pak Yai, tentang tadi hukum kausalitas, sebab akibat. Tapi juga kadang juga kita merasa Pak Yai, kita sendiri itu malah dipuji orang lain padahal itu tidak sesuai. Itu kan juga ada Mas Aldi ya. Iya. Nah, itu nanti mungkin bisa dijawab Pak Yai, tapi kita jeda iklan yang mau lewat dulu. Di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Iman Fadilah dan Mas Aldi. Nah, Pak Yai, ini kita bahas tentang toleransi menarik. Nah, sekarang tadi kan sebelumnya saya menyampaikan bahwa terkadang kita itu juga dapat pujian, Pak Yai, dari orang lain. Tapi terlalu memuji-muji, bahkan berlebihan, padahal nggak sesuai dengan realita. Iya. Nah, bagaimana kita bisa mentoleransi orang tersebut, ya? Dan kita itu nggak merasa tinggi atau gumede itu. Ya, kita kan biasanya mengenali beberapa tipe orang-orang sekitar kita. Ya, ada yang memang tulus. Ya, tulus ada. Saking tulusnya yang gasa-gasaan temenanan. Tanpa tede ngaling-ngaling. Ya, pokoknya nek misuh ya misuh tenanan ya. Tapi karena tulus, itu benar-benar teman kita. Itu bisa dilihat ya, bisa dirasakan. Ya, bisa dirasakan. Ada teman yang kayaknya menyanjung terus, nggak pernah menyalahkan. Seolah-olah semua yang kita lakukan itu benar di hadapannya dan hebat. Ya, tidak pernah dia memberi masukan, mengkritik. Setiap ditanya, "Wape, pripun? Wah, jenengan memang luar biasa. Nggak ada yang bisa seperti jenengan seperti ini, istiqomah, hebatnya." Ya. Nah, ada yang begitu. Ada yang memang orang tukang komentar. Komentator. Apa saja yang kita lakukan, komentar. Dan rata-rata komentarnya itu pedes, nggak enak. Ya. Orang komentari ini bisa karena dia suka atau karena memang dia benar-benar nggak suka. Sehingga apapun yang keluar dari kita itu salah di matanya. Ya. Nah, menghadapi tipikal-tipikal begini ini kan tentu kita harus wise, harus sangat bijak. Ya, sangat bijak.
Jangan sampai baper. Ya, betul. Jangan mudah baper, baik dipuji maupun dicaci. Jangan Baper. cepat baper, baru dibilang, wah sampean ini kalau nggak ada sampean di sini bubar. Baru dia, tapi begini. Wah setelah itu, nah maka ketika kita dipuji kita biasa saja. Jangan sampai menimbulkan rasa tinggi hati, tinggi rasa. Jadi kalau dipuji kita biasa saja. Ya. Begitupun ketika kita dicaci, jangan baper juga, biasa saja. Jangankan kita, Kanjeng Nabi, manusia pilihan, daripada dipujinya lebih banyak dicacinya. Saat ini mungkin umatnya kita lebih banyak memujinya kita. Iya. Di saat Nabi sudah nggak ada, di saat jauh sekali jarak periodenya. Tetapi masa-masa Kanjeng Nabi awal sampai beliau wafat itu justru cobaan caciannya yang luar biasa. Nah ini mungkin pembelajaran bagi kita. Jadi Kanjeng Nabi setingkat sekelas beliau manusia pilihan saja dikritik, dicaci maki, difitnah itu terjadi. Kalau kita manusia biasa dicaci, dikritik, ya dihina, ya jangan marah. Ya. Harus meniru teladannya Iya, Rasulullah. jangan marah. Ya. Setingkat beliau saja, ya kan dicaci beliau. Masa kita baru dicaci sedikit ditenan Allah. Tadi tentang sanjungan juga Pak ya. Kan kadang kan ada orang yang menyanjung kita setinggi mungkin lah. Iya. Kadang kan itu malah sanjungan yang palsu seperti itu kan malah menjatuhkan kita kan. Iya. Ya, seperti itu. Ya makanya kita ketika disanjung itu kita biasa saja. Jangan meninggi. Terima kasih ya, terima kasih. Semuanya kan ini tim. Saya kan sesungguhnya bukan siapa-siapa. Kalau nggak ada tim, ini juga kan berkat doa kita bersama dari Allah. Tadi sama tentang kritik Pak. Manusia itu kan terkadang kalau menerima kritik itu kan langsung menyerang ego gitu. Kita misal mengkritik orang lah, kadang itu dia langsung tersinggung. Ya. Apalagi kalau misal itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Makanya kan dulu ketika Wali Songo itu berdakwah di Nusantara itu kan juga nggak langsung menyalahkan tradisi yang ada di Nusantara kan. Nah itu gimana Pak Yai? Biar kita itu punya seni untuk mempengaruhi orang lain tanpa menyakiti atau menyerang egonya gitu Pak Yai. Ya, nah tentu kita kembali mengaca kepada Rasul ya. Tidak ada ego dalam diri Rasul itu. Ya, Kanjeng Nabi itu bahkan ada sahabat ya dalam hadis-hadis itu, dalam kisah-kisah itu ya yang tanda petik ya mengerjai Nabi. Loh, mengerjai sahabat Nabi ada namanya Nuaiman bin Amr ya, bin Rufa'ah. Itu kan saling jahilin Nabi. Jahilin ya, Suwaibid itu jahilin, tapi kan Nabi tidak marah. Ya, jadi Nabi itu disanjung ya tidak apa-apa, dihina juga tidak apa-apa. Maka kalau demikian, kalau kita punya ego sebagai manusia biasa, fitrah, tahanlah. Ya, jangan sampai ego kita ini melebihi akal kita. Jangan sampai terprovokasi. Oke, kadang-kadang kalau ego ini melebihi akal kita, yang terjadi adalah nafsu. Kalau sudah nafsu ada ambisi. Pokoknya harus saya yang jadi. Ada kemudian ambisi itu kemudian melahirkan nafsu yang dipraktekkan dalam kehidupan bersama-sama. Kamu bisa nggak ngerjain dia? Kamu tahu nggak kelemahan dia? Dikoreklah. Ya, di track recordnya dicari. Ketemu jejak digitalnya. Dikumpulkan, diedit, bulang. Jadi membangun isu yang negatif itu ya? Iya, akhirnya kan ego nafsu ini ketemu jadi praktek yang negatif. Nah ini menarik Mas Aldi, tentang tadi dengan menyampaikan bagaimana kita nafsu ego kita tuh jangan sampai melebihi akal. Nah ini akal biar bisa melebihi atau biar bisa terkontrol, tidak terprovokasi oleh nafsu atau ego bagaimana ya? Kan kadang juga pas lagi marah,
Ya. Pas lagi dendam itu kan akal kadang-kadang hilang itu. Ya, ketika kita marah, ketika kita kecewa, itu kan kemudian tercermin dalam raut Iya, muka, wajahnya sampai merah itu. wajahnya, kerutnya, ini kan itu sudah tidak friendly. Kan kelihatan, orang nesu, ndak nesu itu udah kelihatan. Ya, stylenya sudah kelihatan. Ditanya, kemana? Nesu berarti. Di WA orang dibalas. Telepon gak diangkat. Waduh, gimana? Nah, sebaik-baik orang itu kan adalah orang yang mampu mengendalikan ego, emosi maupun hawa nafsunya. Jangan melebihi akalnya. Agar apa? Agar secara logika akal ini bekerja. Kalau saya melakukan ini, saya rapat nggak datang karena saya tidak diundang. Padahal diundang, tapi kelewat. Gak mau undangan nih. Nggak mau undangan. Datang aja. Datang misalnya. Kadang kan hal sepele ini jadi masalah. Mungkin pengen datang Pak Yai, tapi karena di sana ada lawan atau musuhnya sehingga dia tuh nggak jadi datang. Nah, ini juga masalah juga. Maka akan dibaca, mentang-mentang dia beda atau kalah atau kemudian sedikit dukungannya sehingga dia nggak datang. Berarti dia fanatisme kelompok, bukan untuk kebersamaan lembaga atau organisasi ini. Nah, memang ini butuh kelegawaan, butuh hati yang luas sekali. Makanya kan Nabi itu kan mengajarkan berbuat baiklah kepada siapa saja, tanpa terkecuali. Orang yang menyakiti kita. Ya, termasuk kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Gini Pak Yai, ini tentang apa? Kalau diri kita kan mungkin kita masih bisa lah mengontrol. Tadi kalau ada orang yang mengkritik, kita mungkin merendahkan ego. Tapi kan kadang kita nggak bisa mengontrol orang lain. Oke. Makanya kalau kita misal pengen nih mempengaruhi orang lain, misal kita jadi ketua ya, misal ketua organisasi gitu ya. Misalnya seperti itu, kita pengen mempengaruhi orang agar mau untuk berkontribusi mungkin, bergerak. Nah itu caranya gimana Pak? Biar itu kan namanya ekspektasi dalam diri seorang pemimpin. Ya misalnya saya pengasuh pesantren atau saya ingin ini itu kan terlaksana. Ternyata prakteknya tidak semudah itu. Saya ingin semua santri full 5 waktu jamaah misalnya. Iya, betul. Ya, ternyata santri mahasiswa itu ada yang ikut organisasi, ada yang ikut BEM, ada yang ikut HMC, ada yang ikut UKM. Kegiatannya sore, maghrib baru pulang. Nggak nyandak dia jamaah. Itu kalau saya emosi, wah habis lah. Iya, tetapi memahami, mengenali, ya berbagai hal yang ada di sekitar kita, itulah bahan dasar kita untuk bersikap. Ya, bahan dasar kita untuk bersikap. Jadi jangan sampai kemudian kepentingan kita menjadikan kita tidak bisa menyampaikan akal sehat. Artinya kita harus belajar bijaksana itu. Jangan sampai karena keinginan kita tidak tercapai menjadikan kita tidak bisa berbuat adil. Ya itu sering kayak Pak. Ketika kita mungkin punya keinginan yang nggak terpenuhi, akhirnya kita kan malah mungkin tadi jengkel, terus orang itu bisa misalnya kita ketua organisasi ya, atau saya dekan misalnya. Saya sudah minta tolong dong buatkan surat undangan untuk besok Rabu. Sampai hari Selasa surat belum di meja. Apa yang ada dalam marah, ya kan? Marah. Lalu secara manusiawi mungkin akan melakukan hal memarahi staf. Ya ngunek-ngunek, kamu itu kerjanya apa? Diminta tolong ini aja tidak jadi. Nah, itu manusiawi. Tetapi Nabi tidak begitu. Nah, gimana tuh Pak? Biar menghadapi tadi Pak. Kita melakukan yang bisa kita lakukan. Contoh, ya, kita punya sekretaris, punya tugas. Tolong dong buatkan WA undangan, ya kan? WA undangan untuk nanti malam sampai jam 5. Kita cek ombak. Teman itu, kamu sudah dikirim undangan nanti malam nggak? Belum. Waduh. Gimana? Cek lagi satu lagi. Undangan sudah saya untuk acara nanti malam? Belum. Waduh. Apa yang perlu kita lakukan? Segeralah buat, lalu kita kirimkan. Jadi inisiatif itu ya? Tanpa menyakiti dia.
persoalan dia kemudian Nggak jalan. merasa nggak enak, kemudian dia minta itu soal lain. Tapi acara nanti malam ini harus berjalan. Tetap jalan itu ya. Jangan sampai karena kita kan kadang mencari kambing hitam. Gara-gara dia. Gara-gara dia nih acara seminar nggak sukses. Gara-gara dia nih peminjaman tempat gagal. Gara-gara dia nih kemudian MMT-nya nggak jadi. Gara-gara dia terus ini menyalahkan ini menyalahkan ini itu biasanya muncul sebagai ego. Orang itu punya imun seolah-olah dia tidak mau diserang. Kalau perlu memberi alasan. Meskipun jangannya salah. Loh kan kemarin kesepakatannya kamu. Iya, tapi kan yang catat siapa yo? Ya dia. Loh kan kata dia, kan sudah saya notulensikan. Lah tapi mana buktinya? Wah, Malah serang-serangan ya. Kan ini kadang-kadang terjadi di sekitar kita. Nah, maka terjadilah gejolak dalam jiwa ini. Nah, orang yang hebat adalah orang yang mampu mengadaptasi diri, menguasai situasi. Ini kan mungkin fungsinya leader atau pemimpin ya. Ya, bagaimana bagian bisa dari mengondisikan kelompok bagian atau dari ya pemimpin yang baik itu kan pemimpin yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Gak mungkin dia bisa mengendalikan orang lain, dirinya tidak bisa dikendalikan. Kayak gini Pak Yai, tadi kalau menurut saya ada sesuatu yang belum selesai nih. Ya. Tadi kan mungkin udahlah selesai kita kemudian membuat undangan sendiri lah terus dikirim. Tapi kan kemudian orang yang tadi yang mungkin dalam tanda kutip bersalah tadi Pak Yai. Oke. Itu gimana? Ya. Kita sebagai mungkin kayak Kalau dekan itu dalam gimana? agama itu kan ada man ro'a minkum munkaron, kalau dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar ya. Fal yughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Itu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama ya kita memberikan knowledge, pengetahuan, harusnya kamu begini. Setelah diberi pengetahuan masih nggak manut juga, nyatanya nggak dibuat, ya ditegur, ya tidak dilakukan. Ya paling terakhir berilah tauladan oleh kita. Kan ada, ya contoh kan, nanti ini kursi ini di sini ya, meja ini di sini. Sudah diperintahkan jelas ceto welo-welo. Yeah. Kita datang ke situ belum berubah, kan jengkel tuh. Yeah. Jengkel tuh. Nah ada dua kemungkinan. Yang satu dia akan marah memoto itu, lalu dikirim di grup. Iki maksudnya piye? Mau perintah opo? Itu ada tipe yang begitu. Yeah. Ya. Ada tipe yang kedua, ditelepon wonge langsung. Kamu maunya apa? Bawahan kok ndak manut. Atau tipe yang ketiga, dia cari teman, yuk kita angkat. Ini soal pilihan sikap. Jadi tadi mungkin yang ketiga, bagaimana kita memberikan contoh, Oke. biar secara langsung tuh mengingatkan si dia biar tanggung jawab tuh ya. Nah saya biasanya melakukan pilihan itu. Meskipun apakah itu pilihan yang baik? Enggak juga. Pasti yang lain, gimana itu ketua organisasinya kok angkat-angkat kursi sendiri. Jadi saya mau ngomong gitu betul. Iya kan? Itu jadi kenapa setiap pilihan itu ada konsekuensi. Orang yang baik, orang yang mampu melakukan atau mengambil sikap atas pilihan itu. Ya, artinya sadar dengan sikapnya ya. Iya, Putusannya tapi itu kan selesai. ya. Bahwa pilihan kita itu dikritik lagi orang lain, why not? Tidak masalah, tidak ada yang sempurna dalam perilaku, kehidupan, perbuatan itu tidak ada. Gini Pak Yai, mungkin kalau saya menerka-nerka ya, mungkin ada kemungkinan yang lain juga. Yaitu ketika tadi kalau kita misal memerintah atau mungkin meminta tolong lah teman kita untuk melakukan sesuatu. Kenapa kok nggak dilakukan? Bisa jadi karena kita nggak disukai sama dia. Ya. Gampangannya kita sebagai mungkin pemimpin atau ketua, orang itu tuh nggak suka sama kita. Akhirnya ketika kita nyuruh atau apa itu nggak dikerjain. Ya. Gimana nih Pak Yai biar kita itu menjadi orang yang disukai? Bisa jadi seperti itu. Ya maka tumbuhkanlah empati, Teladan tuh ya. Ya empati dan juga simpati. Biar kita disukai ya ini. Ya jadi orang yang tidak suka kepada kita, kita tetap membaikin dia tadi, makanya berbuat baiklah kepada siapapun tanpa terkecuali, termasuk kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Kita kan kadang biasanya berbuat baik itu gawe tim ya yang
satu geng lah, Satu circle. satu circle. Kalau nggak satu circle, nggak dipakai dia, Iya. nggak ikut panitiaan. Dan dia juga sadar, Ah, kenapa saya nggak diajak? Aku kan gak uangnya deknen. Gak uangnya deknen. Ya, itu apa sehat kayak gitu Pak? Nggak sehat, Nggak sehat. nggak sehat, Harus bisa merangkul semua ya. nggak sehat, nggak sehat. Jadi ya saya merasakan di banyak organisasi, termasuk dalam memimpin, yang suka nggak suka, semua saya libatkan. Apalagi sekarang terkenal itu Mas Aldi, orang dalam. Ordal. Ordal itu kan. Ordal. Kok dia tiba-tiba jadi pengurus? Kan dia kemarin nggak aktif, ya kan? Dia orang mana sih? Anak lulusan mana sih? Dicari, langsung di tracking kan. Oh pantesan, ini yang bawa ini. Lalu dianggap Ada permakluman. hubungan keluarga mungkin. Oke ya, dianggap permakluman. Ya, nah ini kan kita akan ngalami yang seperti itu. Sementara yang ini tidurnya di situ, tiap hari ngewangi, giliran ada pergantian, ya dia di situ aja. Karirnya nggak meningkat itu ya. Waduh, ini relate semua kayaknya. Ada ya. Ini saya nggak tahu loh ya. Ini menerka. Iya. Ini kan menarik nih tentang bagaimana itu hubungan sosial, kepemimpinan, kemudian bagaimana menyikapi masalah. Kan Nabi kan ada hadis itu begini. Ikhtilafu ummati rahmatun. Bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan. Tapi Nabi kan seolah bagaimana bahwa perbedaan itu ada rahmat. Itu maksudnya gimana ya? Ya kita secara fitrah diciptakan berbeda. Jangankan satu provinsi, satu kabupaten, satu daerah. Ya, satu rahim saja, satu keluarga bisa jadi beda karakter. Anak pertama sifatnya pendiam, anak kedua ceriwis, anak ketiga menangan, ya toh. Anak keempat susah diatur misalnya. Ini satu perusahaan, satu rahim saja bisa berbeda. Jadi memang berbeda itu adalah biasa, berbeda itu indah, berbeda bukan lawan. Ya, berbeda itu indah. Ya, bukan lawan, berbeda itu bukan ancaman. Biar jadi tadi rahmat. Nah ini agar perbedaan itu menjadi rahmat, maka mindset kita diawali dengan perbedaan itu adalah hal yang biasa, lumrah, indah, bukan lawan, bukan yang harus dimusuhi. Orang beda sedikit langsung sikat. Tidak sependapat, besok hilang. Tidak ikut gengnya, alamat. Hapus namanya. Dari mungkin kalau kayak fenomena ada kayak geng-gengan, itu mungkin juga dari situ ya, ketika dia nggak bisa menyikapi perbedaan. Ya sebenarnya geng, kelompok, organisasi itu kan media. Ya media untuk saling membantu, saling mengembangkan visi. Ya menjadi tidak pas ketika media itu kemudian jadi fanatisme buta. Jadi menganggap yang lain itu lawan gitu. Oke, kalau tidak dari gengnya dibiarin. Kalau bukan dari orangnya tidak disupport. Ya. Berarti ini pentingnya seorang leader Pak Yai. Ya, ini semua. Ya, maka mindset, paradigma, perspektif kebersamaan, mengakomodir, mengadaptasi, adopsi, akulturasi ini kan bagian dari ajaran Wali Songo. Iya. Adaptasi, ya akulturasi itu kan asimilasi itu kan metode manhajiatnya Wali Songo sehingga bisa sehebat, semewah begini. Kalau saya pahami itu malah gini Pak. Jadi adanya perbedaan itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk menemukan kebenaran yang lebih optimal. Karena kan kalau kita mengandalkan diri sendiri itu kan untuk mencapai kebenaran itu kayaknya kok sulit gitu loh. Nah mungkin kalau adanya perbedaan itu untuk itu kalau menurut saya. Ya ibarat lomba, ya ada 4 juri. 4 juri, oke. Ya masing-masing dengan perspektifnya. Ya misalnya kalau pidato, ya ada yang dari sisi kalimatnya, pilihan bahasanya, diksinya. Ada yang dari sisi penampilannya, kan begitu. Ya itu kemudian digabung. Itu saja bisa bertengkar tuh. Bisa berbeda. Karena menurut ini penampilannya bagus, meskipun nggak lucu. Kata ini, loh kalau begitu kita pilih yang lucu aja. Loh tapi kan materinya jelek. Nah jadi sesungguhnya tidak ada yang sempurna dalam kehidupan keseharian karena kebenarannya kebenaran relatif. Yang sempurna kan hanya milik Allah. Kebenaran, cinta itu nggak ada.
yang sempurna kecuali cintanya Allah. Nggak ada yang paten kalau manusia ya? Ya, kalau manusia sekarang cinta, besok benci. Ya, makanya kan ada, janganlah engkau benci seorang sesuatu dengan sebenci-bencinya. Bisa kalau jadi kan? suatu saat jadi temanmu, ya kan? Iya. Janganlah juga engkau mencintai seseorang atau siapa saja seolah-olah Dengan berlebihan. sepenuhnya berlebihan. Suatu saat ada kecewa, beda pendapat dan Jadi pendapatan musuh, sedikit jadi masalah. Ini Rasulullah nih Pak Yai, kan mungkin kembali lagi tentang teladan Rasulullah ya. Jadi mungkin saya pengen tahu perangai Rasulullah seperti apa yang kemudian menjadikan beliau itu pemimpin yang besar dan bisa mempunyai umat yang luar biasa seperti ini. Itu perangai seperti apa yang bisa kita contoh juga untuk mendapatkan teman lebih banyak. Nah, itu Ya, yang pertama kan perangainya sabar. Sabar ini kan mudah diucapkan, sulit dilakukan. Ya kan? Jadi beliau memiliki perangai yang sabar. Ya, dengan umatnya, dengan keluarganya, dengan temannya, dengan pembesar-pembesarnya. Bagaimana beliau tidak sabar? Ya, beliau itu kakeknya, pamannya itu saja tidak ikut. Padahal beliau yang mengurus, ya kan? Sejak kecil. Tapi kan beliau sabar. Ya, bagaimana beliau setelah Isra Mi'raj ya, bercerita tidak ada yang percaya. Ya, tetapi beliau kan tidak kemudian mutung. Tidak kemudian ya wis nek ngono karepmu. Itu sabar ya, sabar pertama itu. Sabar, ya. Ini yang pertama adalah sabar. Yang kedua kan kasih sayang. Ya, empati, simpati. Ya punya jiwa respon sosialnya tinggi. Kan ada orang yang cuek bebek gitu. Ya. Temannya dikabari, temenmu ada kesulitan itu dia motornya kecekel polisi misalnya, Bang. Malah HP-nya dipateni. Atau kecelakaan. Ya, atau kecelakaan atau apalah misalnya. Ada kan tipe begitu, tapi Nabi itu siapa saja yang mengadu dihadapi, dikancani. Siapa saja yang cerita dihadapi, dikancani. Jadi responsif itu ya. Iya, bahkan ada orang marah-marah, ada yang mau dikancani, ditemani. Tidak menolaknya, tidak menghardiknya, tidak memarahinya. Nah, ini kan sulit itu ya. Sulit. Ya, ini sebagai umatnya setidaknya kalaupun belum bisa mengikuti semuanya, ya minimal bertahap sedikit mana yang bisa kita ikuti. Berarti tadi Kanjeng Nabi itu sebenarnya memposisikan seseorang itu sangat terhormat kan. Makanya orang itu merasa dihargai ketika berhadapan dengan Kanjeng Nabi. Kayak tadi semua didengarkan, semua diopeni lah. Betul. Nah berarti kita mungkin bisa mencontoh seperti itu ya. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain dan orang itu merasa dihargai. Betul. Gitu. Kita kan teman aja pilih-pilih mana yang ada kepentingannya atau tidak. Ada tamu kelamaan jengkel gitu. Iya. Orang mulih-mulih orang ngerti aku wis ngantuk. Jadi kita ini belum bisa tulus ya di dalam bersikap. Baru soal interaksi tamu saja kita sudah nggak bisa. Apalagi aspek-aspek yang lainnya. Jadi memang kita harus membesarkan hati kita, lebih belajar lagi tentang karakteristik masa awal Kanjeng Nabi sehingga bisa memimpin pada masa awal yang tadinya tidak Muslim, tidak berkeyakinan, ya menolaknya, membunuhnya, mencoba membenci untuk tetapi bisa berbalik arah. Itu luar biasa. Itu kan sulit ya, sulit sekali. Para ulama mencoba memberi pelajaran kepada kita tentang itu. Para ulama itu kan alladzina yang durunal ummah bi'ainir rahmah. Ya mereka-mereka yang melihat orang lain itu dengan kacamata kasih sayang. Berarti mungkin kalau saya lihat ya Pak Yai ya, tadi tentang kalau kita contoh ya, berarti Kanjeng Nabi itu memposisikan orang lain itu ya, tadi kan kayak dihargai dan lain sebagainya. Mungkin kita gini Mas Anis, orang itu kalau merasa dihargai, dihormati, itu lebih terbuka terhadap pandangan yang lain. Terutama tadi kayak Kanjeng Nabi kan ada yang membenci, sampai kemudian Kanjeng Nabi mungkin menyikapinya dengan kasih sayang. Orang yang membenci kemudian terbuka mungkin, terbuka pikirannya
terhadap pandangan-pandangan yang lain. Ya, kebanyakan orang-orang kafir, musyrik yang masuk Islam itu kan karena memang diorangkan, dihargai. Ya, itu mereka tertarik dengan akhlakul karimahnya. Apalagi attitude tadi ya Pak. Attitude itu tertarik dengan akhlakul karimah Kanjeng Nabi yang bisa seperti itu. Maka kemudian, oh ternyata beliau itu, sikap itu, beliau muslim. Wah, saya tak ikut menjadi muslim. Apa yang dia sangkakan negatif kepada Rasulullah itu kan ternyata nggak benar itu kan ya. Ya. Nah, begitulah. Nah, maka tidak perlu kemudian orang menyerang kita balik serang lagi. Mungkin kalau saya tadi ketika itu mungkin egonya jadi menurun Mas Anas. Jadi kayak pertahanannya itu menurun karena Kanjeng Nabi mungkin menyikapinya jadi kayak tadi dihargai, dihormati mungkin kalau kan kita itu. Menghormati orang lain tidak kemudian kehormatan kita turun. Betul. Kita ini misalnya saya atau siapa saja lah. Kadang-kadang ingin dihormati tapi kita susah untuk menghormati orang lain. Menghormati orang lain atau itu sekedar memberi reaksi positif aja kadang susah. Ada itu yang seperti itu. Apalagi kok pangkatnya di bawah kita. Apalagi harusnya yang jadi saya. Kenapa dia? Kadang gitu kita merasa pantas menurut kita. Oh iya. Tetapi orang lain kan di perkantoran di mana, kadang kan kita menilai harusnya nomor ini yang cocok. Dia itu capable, keilmuannya. Lalu kita kan merasa benar dengan perspektif kita. Lalu kita menyalahkan pilihan orang lain. Wah ini gimana nih orang-orang kok nggak ngerti ya? Mestinya. Nah, Nabi tidak pernah melakukan itu. Ya, kita kadang di satu tempat dihormati. Ketika di tempat lain tidak dihormati, terus mulai wegah. Kita mau apa-apaan ini. Saya tempat duduknya aja dikasih paling belakang. Orang apa nggak ngerti saya ini pejabat. Saya kalau di Jawa Tengah ini, ketua organisasi ya. Mungkin kan gini Mas Aldi, kita berusaha untuk bagaimana orang yang di dekat kita itu nyaman dengan kita. Dengan cara apa? Dengan tadi welas asih, kemudian menerima pembicaraan dengan baik. Memanusiakan. Nabi itu orang yang mampu mengadaptasi diri dengan segala situasi. Dengan siapapun. Dengan siapapun. Gimana tuh Pak ya? Nah, makanya orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengadaptasi diri dalam segala situasi. Jadi kita yang mengartikulasi penyesuaian itu, dan itu juga ditiru oleh Wali Songo lah. Ya, bahkan kalau misalkan kita sudah terbiasa seperti itu Mas Aldi, itu dengan hewan sekalipun juga akan nyaman dengan kita. Kayak apa saja. Misalkan ada yang nongkrong, kemudian ada kucing tiba-tiba mendekat, itu kan frekuensi positif ya. Nah, energi itu positif. Antara karena kita positif atau kita bau ikan. Apalagi dengan manusia kan gitu ya. Walaupun tadi mungkin setiap manusia itu punya kebutuhan masing-masing. Mungkin mendekati Mas Aldi karena tadi butuh ada pengennya. Kan itu ya. Nah ini Pak Yai, Mas Aldi ini menarik, tapi karena waktu kita dibatasi. Ini mungkin ada closing statement untuk tema malam ini, bagaimana kita bisa punya sifat toleransi yang tinggi, kemudian banyak relasi Pak Yai. Ya, sikap toleransi itu dimulai dari perspektif kita, ya, cara pandang kita yang kemudian menurun ya dalam praktek perilaku. Maka hendaklah kita menjadikan pemikiran, ucapan dan perbuatan itu adalah satu kesatuan yang terintegrasi. Itulah yang ada pada diri Kanjeng Nabi yang kita sebut uswatun hasanah. Maka menjadi orang hebat itu adalah orang yang mampu mengadaptasi diri dengan segala situasi. Saya kira demikian sahabat Ngopi. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aldi, ada tambahan? Cukup Mas Anas. Cukup ya, sudah tercerahkan aja ya. Oke, pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat Ngopi dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairu kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.